Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini Miss Kiki mau menjelaskan kisi-kisi yang sudah Miss Kiki bagikan di grup kelas masing-masing beserta dengan penjelasan materi agar kalian dapat mengingat kembali, merefresh kembali apa yang sudah kalian pernah pelajari sebelumnya. Jadi SAT bahasa Inggris ini Miss Kiki hanya ambil yang semester 2 saja. Ya, semester 2 saja ada 2 bab. Oke. Baik, langsung saja. Yang perlu kalian ingat, yang perlu kalian pahami dari kisi-kisi ini dari materi ya, Nak ya. Materi, bentuk soal dan nomor soal ya. Ini yang penting untuk kalian ketahui. Misalnya, nomor soal nomor 1 sampai 10 nanti bentuk soalnya itu pilihan ganda. Materinya itu nanti berarti tentang don atau doesn't. Berarti kalian pelajari nih tentang don atau doesn't. Nah, nomor 1 sampai 10 sama 11 sampai 20 ini berkaitan ya, Nak. Dia satu materi, satu bab di bab 1 nih di semester 2. Nah, nomor 11 sampai 20 bentuk soalnya juga pilihan ganda. Materinya tuh have sama has. Ini berkaitan ini satu sama lainnya ya, berkaitan satu sama lainnya di satu materi. Baik. Miss Kiki akan bahas langsung ya untuk mengingat kembali materi have, has dan don't, doesn't. Silahkan sambil kalian buka LKS kalian. Kalau Miss Kiki tidak salah ya, itu ada di halaman kalau tidak 7 atau 8. Materinya itu ada di halaman 7 atau 8 di dalam kotak yang ada bentuk kalimat positif, bentuk kalimat negatif, dan bentuk kalimat tanya. Gitu, masih ingat? Untuk kalimat positif, negatif, dan tanya. Contohnya kalau dalam bahasa Indonesia, kalimat positifnya, saya punya pelajaran bahasa Inggris di hari Senin. Kalimat negatifnya, tambahkan kata tidak. Saya tidak punya pelajaran bahasa Inggris di hari Senin. Dan untuk kalimat tanyanya kita tambahkan kata apakah di depannya. Apakah saya punya pelajaran bahasa Inggris di hari Senin? Nah, itu kalau bahasa Indonesianya ya. Oke. Sekarang Miss Kiki sebelum membagi ke kalimat positif, negatif, dan kalimat tanya, Miss Kiki ingin mengingatkan ke kalian kembali tentang materi tentang subjek. Jadi karena ini dasarnya ya, Nak ya, subjek. Nah, ingatin ini subjek. Subjek ini letaknya biasanya di depan ya. Subjek ini yang akan mempengaruhi nanti, Nak, apakah dia menggunakan don't atau doesn't, apakah dia menggunakan have atau has ya. Untuk kalimat di subjeknya dulu ya, bisa dijelaskan subjek dulu. Subjek itu ada Ayu, Dewi, she, he, it. Kalau kalian ingat ya, ada I, ada you, ada they, we. Kalau Miss Kiki menyingkatnya Ayu Dewi ya, sama ada she, he, dan it. Nah, begitulah ya. Nah, kemudian kalau di sini dalam bentuk kalimat positif, oke, ini Miss Kiki jelasin dulu dalam bentuk kalimat positif ya. Kalimat positif. Kalau bahasa Indonesianya tadi seperti saya punya pelajaran bahasa Inggris di hari Senin. Jadi rumusnya itu subjek dulu, bisa Ayu, Dewi, she, he, it. Tinggal ditambahkan, kalau subjek depannya itu Ayu, Dewi, berarti pakainya have. Kalau subjeknya she, he, it, berarti pakainya has. Ingatin. Kalau Ayu, Dewi pakainya have, she, he, it pakainya has. Yaitu perbedaannya ya. Miss, have sama has itu kemarin apa sih Miss artinya? Miss ingatkan lagi. Have atau has itu artinya sama ya, Nak ya. Artinya itu punya atau memiliki. Saya punya. Saya memiliki jadwal bahasa Inggris. Contoh, I have, you have English. Ini Miss kita samakan saja. English on Monday. Ini kita samakan tidak apa-apa. Jadi belakangnya ini sama, tidak apa-apa ya.
Yang berbeda itu yang have atau has-nya saja. English on Monday. Gitu ya. Jadi sama have atau has itu artinya sama, punya atau memiliki. Perbedaannya hanya tergantung pada subjek ini saja. Subjek ini atau ini. Gitu ya. Itu yang menentukan apakah dia menggunakan have atau has. Jadi I have English on Monday. Saya punya jadwal bahasa Inggris di hari Senin. You have, they have, we have. Nah, kalau she has, he has, it has. Ya, Mas Kiki ingatkan kembali, I itu artinya saya, you itu artinya kamu, they itu mereka, we itu kita. Berarti kalau banyak orangnya masuknya di they atau we ya. Kalau banyak. Kalau misalnya she dia perempuan, he dia laki-laki. Kalau it itu biasanya untuk benda atau hewan gitu ya, atau tumbuhan. Nah, di bahasa Inggris subjek itu nggak cuma ayu, dewi, she, he, it ini nak. Bisa jadi misalnya nanti subjeknya itu ini Miss Kiki hapus dulu ya. Miss Kiki hapus dulu ya nak ya. Bisa jadi nanti subjeknya bukan she, he, it, ayu, dewi. Misalnya nanti ada subjeknya itu siapa? Misalnya Dini. Dini. Habis itu ini Miss Kiki pisah dulu ya supaya kalian tahu ini berbeda ya. Ini perbedaan subjek. Oke, kemudian ada misalnya Dini and Tini. Nah, ya nak ya seperti ini. Kalau Dini, Dini ini kan nama orang ya. Nah, kalian tinggal ingat aja, Dini ini perempuan. Nah, atau Dono boleh. Nanti Dono nih, ada Dono nih. Dono ini misalnya laki-laki. Nah, kalau satu orang, di sini hanya ada satu orang, Dini berarti artinya perempuan satu orang. Kalau perempuan satu orang berarti dia termasuk di she. Ya, berarti kalau she Dini berarti pakai has. Ya, ini titik-titik yang terserah belakangnya apa. Dono pun begitu. Dono ini laki-laki dan cuma satu orang, berarti dia masuknya di he. Berarti juga pakai has. Ya. Nah, kalau dia ada kata n, ya nak ya ini contohnya ada kata n artinya tuh dan. Dini and Tini, berarti Dini dan Tini. Kalau orangnya lebih dari satu nih, ada Dini, ada Tini, berarti dia bisa masuk they, bisa masuk we. Bebas mau yang mana kalian menganggapnya. Pakainya berarti have. Gitu ya. Kalau orangnya subjeknya lebih dari satu, pakainya have. Ya, jadi nggak cuma ayu, dewi, she, he, it, bisa jadi nama orang, bisa jadi my brother, saudaraku, saudara laki-lakiku. Kalau ada, contohnya mesti ini aja, my, yang keseringan ya, my mother misalnya gitu. Ibuku, ibu apa? Perempuan satu orang, berarti pakainya she. Berarti my mother has. Ini kalimat positif. Oke, ini kalimat positif ya. Ingat, ini kalimat positif. Oke. Kita lanjutkan ya, nak ya. Ini kalimat positif. Kita lanjutkan lagi untuk kalimat negatif. Ini mesti dihapus saja. Ini mesti dihapus. Kalian pahami lagi subjeknya. Kalau ayu, dewi, pakainya have. Kalau kalian mau ingat itu aja nggak apa-apa. Ayu, dewi, pakainya have. She, he, it, pakainya has. Gitu ya. Oke. Ini kalimat positif ya nak. Sekarang kita coba ke kalimat negatif. Ya. Contoh. Mesti pisah ya ini ya. Ini pisah nih, halaman kedua nih. Contoh ya. Untuk kalimat positif, kalimat negatif, ini kita penggunaannya itu don't atau doesn't. Ingatin, negatif itu don't atau doesn't. Bedanya di mana, Miss? Bedanya itu sama, tergantung subjeknya.
Jadi tergantung Ayu, Dewi, she, he, it ini tadi. Ya, tergantung Ayu, Dewi, she, he, it ini tadi. Kalau Ayu, Dewi pakainya don't. Kalau she, it pakainya doesn't. Ingatin, Ayu, Dewi pakainya don't, I don't, you don't, they don't, we don't. Kalau she, it, she doesn't, he doesn't, it doesn't. Ini untuk kalimat negatif ya. Jangan lupa belakangnya ini tetap have. Belakang ini terserah. Misalnya I don't have English on Monday. Saya tidak punya jadwal bahasa Inggris di hari Senin. Yang belakang ini nggak kalian heranin, nggak apa-apa nak. Yang perlu kalian perhatikan tuh subjek sama yang belakangnya ini loh. Nah, itu yang menentukan ya. Nah, kalau she, it jangan lagi pakai has ya nak ya. Walaupun dia she, he, it, dia kembali ke have lagi. She doesn't have, he doesn't have, it doesn't have. Jadi kalau udah kalimat negatif itu nggak ada lagi has. Ya, has itu hanya ada di kalimat positif. Has hanya ada di kalimat positif. Ingatin itu. Kalau udah ke kalimat negatif sama kalimat tanya, has itu udah tidak ada. Ya, sudah ke pakai have semuanya. English on Monday-nya sama. Nah, ya, don't have, doesn't have, ya, ini tetap pakai have, tetap pakai have. Ya. Ayu, Dewi pakai don't, she, he, it pakai doesn't. Kemudian kalau subjeknya, contoh lagi ya, di sini ada Kiki. Nah, Kiki ini mau perempuan mau laki-laki bebas, sama dia di sini ya. Mau she termasuk yang she atau mau termasuk yang he. Yang jelas dia cuma satu orang, ini satu orang aja. Nah, kalau satu orang berarti dia pakainya doesn't have. Kiki doesn't have. Bagaimana kalau orangnya banyak, Miss? Nah, contohnya misalnya Kiki and Koko. Pokoknya kalau dia ada terhubung kata and di sini ya, Nak ya. Berarti dia itu lebih dari satu orang, Kiki dan Koko. Kalau lebih dari satu orang bisa masuk they, bisa masuk we. Maka itu dia menggunakan don't have. Udah, begitu saja. Ya nak ya, untuk kalimat tanyanya kita lanjut ya. Ini merefresh saja lagi. Misiki hapus dulu. Ini untuk kalimat negatif tadi ya. Berarti ada don't have, ada doesn't have. Ayu, Dewi pakai don't, she, he, it pakai doesn't. Begitu ya. Ayu, Dewi pakai don't, she, he, it pakai doesn't. Oke? Oke, ini Miss Kiki hapus saja dulu ya nak ya, supaya tidak termana-mana. Kita ke kalimat tanya. Oh sorry, kalimat tanya. Kalimat tanya ini sebenarnya mudahnya adalah semua sama, tergantung subjek. Ayu, Dewi, she, he, it. Ayu, Dewi itu diawali dengan kata do, baru dilanjutkan sama subjeknya dan pakai have ya. She, he, it itu pakainya does. Contohnya gimana, Miss? Nah, misalnya kalau bahasa Indonesianya tadi kan, apakah saya punya jadwal bahasa Inggris di hari Senin? Do I have, jadi tetap pakai have ya. Sini sama, tetap pakai have juga untuk di does. Misalnya, does she have English on Monday? Oh, oke, it's okay. Ini belakang ini nggak dihiraukan juga tidak apa-apa ya. Jadi tergantung subjeknya lagi. Kalau Ayu, Dewi diawali kata do, kalau she, he, it diawali kata does.
Yang ente-entenya tadi dari kata don't, doesn't itu dihilangkan entenya, baru dipindah ke depan. Baru have-nya ini juga tetap. Untuk lebih jelas, Miss Kiki akan kasih contoh. Ini untuk lebih jelasnya ya nak ya. Perubahan kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat tanya. Ya, contoh. Oke, misalnya kalimat positifnya. Misalnya mau siapa ya? Saudara perempuanku misalnya. My sister, saudara perempuanku punya. Nah, karena my sister ini kan perempuan ya. Berarti dia pakainya has karena dia termasuk di she. My sister itu seorang perempuan, berarti she subjeknya termasuk di she. Has, my sister has matematika misalnya, math. On hari apa misalnya Jumat Miss. Oke, boleh. My sister has math on Friday. Ini udah. Kalau kalimat positif itu yang paling penting itu subjeknya apa, baru menentukan belakangnya. Sisanya ini ini nggak kalian baca juga nggak apa-apa. Ya, karena menentukan apakah dia pakai has atau dia menggunakan have itu tergantung subjek di depannya. Untuk mengubah kalimat negatif, my sisternya itu tetap ya. Nah, kalau yang kalimat positif tadi kan punya. Nah, ini tidak punya. Ingatin, kalau my sister termasuk di subjek she, ya kan? Berarti dia pakainya doesn't have. My sister doesn't have. Ini sisanya math on Friday ini sama. Makanya Miss Kiki bilang ini nggak terlalu ini juga yang di belakang yang dalam kotak ini ya. Karena yang paling penting menentukan pakai doesn't have atau pakai don't have itu dari subjek depannya. Dan untuk kalimat tanya ini mudahnya gini nak. Yang do atau does itu pindah ke depan karena ini dia does ya, berarti pindah ke depan. My sisternya ditulis lagi. My sister. Ini ente-nya hapus ya kalau untuk kalimat tanya ya. Does my sister tulis ke depan, tulis di belakang does. Have-nya turunkan. Jadi si subjek ini berada di tengah-tengah ini nanti di kalimat tanya itu ya, taruh di tengah-tengah ini dengan menghapus yang ente ini gitu ya untuk kalimat tanyanya. Oke, does my sister have math on Friday? Artinya apakah saudara perempuanku punya jam matematika atau pelajaran matematika di hari Jumat gitu ya. Itu penjelasan untuk do, does, kemudian don't, doesn't gitu ya, sama has atau have ya. Kalau yang misalnya yang lain gimana Miss contohnya? Misalnya di sini ada you. Kalau you pakai apa? Nggak pakai has ya nak, tapi pakai have. Ingatin dia tergantung subjeknya, subjek depannya. Pakai have atau has ini tergantung subjek depannya. Ya, tergantung subjek depannya, oke? Nih yang di depan ini. Pakai don't sama doesn't pun seperti itu. Kalau misalnya di sini pakai you, berarti bukan pakai doesn't. Kalau you berarti pakai don't. Have-nya tetap ya. You don't have math on Friday. Gitu. Dan untuk mengubah ke kalimat tanyanya karena di sini pakai do berarti do you. Subjeknya ditaruh setelah do, have-nya ditulis lagi. Do you have math on Friday? Begitu untuk penjelasan have dan has, don't dan doesn't. Don't have, doesn't have, do sama does.
ya. Nah, kalian ingat kembali di materi yang udah pernah kalian catat sebelumnya, begitu ya nak ya. Oke, sekarang kita sambil kalian melihat kembali catatan kalian di LKS, nah atau di buku kalian, kan ada kemarin itu soal-soal yang pernah kita kerjakan di latihan kalian itu kan, di buku LKS kalian. Nah itu kalian pelajari lagi nak latihan-latihannya, supaya bisa membuat kalian mengingat kembali materi yang sudah pernah kalian pelajari sebelumnya dan soal yang sudah pernah kalian jawab sebelumnya, gitu ya. Kemudian kita lanjut. Nah, di nomor 21 sampai 28 ini mudah banget ya, nak. Bentuk soalnya pilihan ganda. Jenis soalnya tuh subject in English. Subject ini kan bisa diartikan mata pelajaran. Mata pelajaran ya, nak ya. Jadi nanti kalian lihat nakku, nanti bentuk soalnya itu ada bentuk gambar, misalnya ada gambar di sini, terus ada penggaris, ya ada kalkulator, misalnya gitu hitung-hitungnya. Nah, terus kalian akan menebak dari gambar ini kira-kira pelajaran apa. Nah, itu juga ada di bab 1 semester 2 juga ya. Pernah juga kita mencoba menjawab soal-soalnya. Selain itu misalnya gambarnya tuh burung Garuda, Miss, burung Garuda gitu ya, misalnya itu. Kemudian kalian tebak kalau misalnya pelajaran apa sih yang menyimbolkan dengan burung Garuda. Seperti itu. Kemudian misalnya gambarnya itu Miss komputer, Miss, ada komputernya, nih ada komputer Miss di sini, atau ada laptop Miss. Nah itu kalian tebak nak, pelajaran apa sih yang ada komputernya. Mudah sekali bukan? Nah, terus juga di nomor 29 sampai 32 untuk soalnya masih pilihan ganda, dan di sini yang perlu kalian pelajari itu adalah class in schedule, berarti jadwal. Nah, di sini aku semua kalian kan punya jadwal pelajaran kan? Nanti bentuk soalnya itu kurang lebih seperti itu. Ada misalnya di sini ada hari Senin, di jadwal tuh ya Monday, Tuesday, sampai nanti Friday. Nanti ya jadwalnya tuh ya. Nah, nanti misalnya ada jadwal. Kayak contohnya misalnya kayak gini. Nah, misalnya nanti ada jadwal. Bentar dulu ya. Nah, misalnya nanti ada jadwal di sini, ada jadwal, ada hari ya, ada Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Nah, misalnya kayak gini, ini jadwal nih, misalnya hari Senin, hari Selasa. Itu kalian ini pembagian jadwal seperti biasa. Nah, seperti ini Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, seperti jadwal kalian di dalam bahasa Indonesia. Nah, perbedaannya itu adalah di jadwal ini kalian nanti entah dia dalam bentuk gambar nanti ya, atau nanti dia bentuknya misalnya Monday, di sini ada gambar, di sini ada jam, misalnya ada jam. Contoh aja ya. Misalnya ada jam, bisa juga ada tambahan jam, atau nggak ada jam, misalnya nggak ada jamnya, cuma ada harinya aja. Kemudian nanti di situ misalnya ada gambar komputer misalnya. Ini layar komputer ya, anggap ini layar komputer ya nak ya. Ini layarnya, ini keyboardnya, misalnya ada layar komputer. Nah, misalnya kayak gitu. Terus habis itu ada misalnya nanti selain komputer ada gambar hitung-hitungan, misalnya ada kalkulator atau ada penggaris, atau ada perhitungan, tambah, nomor, misalnya kayak gitu ya. Nah, dari jadwal ini nanti akan diberikan soal. Ya, dari jadwal 5 ini kalian menjawabnya tuh liatin dari gambar sama
harinya yang ada di atasnya ini. Dari gambar sama hari. Dari gambar, misalnya ada gambar, terus ada harinya ya nak ya. Nah kalian lihat, misalnya pertanyaannya hari apakah pelajaran ICT. Misalnya kapan murid-murid tuh punya jadwal ICT atau komputer tadi. ICT kan Information and Communication Technology. Nah berarti komputer tuh ada di hari apa dari gambar ini. Misalnya adanya cuma di hari Senin, yang lain di sini mapel-mapel lain tuh nggak ada ICT. Misalnya gambarnya ada globe, malah di sini ya ada misalnya lagi gambar burung Garuda, misalnya seperti itu. Nah pokoknya yang ICT itu cuma hari apa. Kalian lihat atasnya hari apa ya. Oh hari Senin, Monday. Berarti jawabannya Monday gitu ya. Oke. Kemudian kita lanjut. Itu masih sangat gampang ya nak ya. Yang inti utamanya itu adalah kalian belajar, kalian coba ya, kalian ingat kembali jadwal-jadwal, cara membaca jadwal seperti tugas ketika kalian belajar di rumah terakhir kemarin. Ketika kakak kelas kalian masih AM, itu kan ada tugas Miss Kiki kasih tentang jadwal. Nah kurang lebih seperti itu. Nah kemudian sekarang di nomor 3, preposition of place. Mungkin kalau kalian masih ingat di ini materi bab 2 ya, chapter 2 di awal-awal. Nah kalian ingat kan ada kotak, kemudian ada bola di bawahnya. Itu preposition of place. Nah nomor 33 sampai 37. Nah, jadi yang dilihat sini apa? Posisi suatu benda. Jadi nomor 33 sampai 37 ini posisi suatu benda. Yang perlu kalian ingatin yang ditulis duluan itu the ball atau misalnya the ball atau the box, misalnya kayak gitu ya. Ini yang jadi pegangan, jangan sampai kalian itu fokusnya ini hanya di bola. Kalau kalian lihat gambar seperti ini kan berarti bolanya itu di bawah kotak ya, berarti under. Tapi lihat dulu, kalau di awalnya the ball betul bolanya di bawah kotak, tapi kalau diawali pertanyaannya dengan the box berarti yang ditanya itu kotaknya itu berada di mananya bola. Jadi yang kalimat awal ini yang perlu kalian perhatikan dulu. Nah, jangan sampai seperti hari itu ada PR, salah menganalisis. Dia dipikir bolanya yang ditanya padahal kotaknya. Kalau kalian lihat seperti ini, berarti kotaknya ada di mana? Ada di atas, Miss. Ya, ada di atas letaknya, di atasnya bola. Kalau the ball berarti under. Kalau the box bukan under, boxnya ada di atas, berarti on. The ball under the box, ya kan? Bolanya berada di bawah kotak. The box on the ball. Kotaknya berada di atas bola. Selain under, ada on, nanti ada in, ya kan? Kemarin ada apa lagi? Next to, ada beside, di samping, in itu di dalam. Ada apa lagi? Ada between dan lain-lain ya. Silahkan diingat kembali. Kemudian kalau nomor 38 sampai 40 ini sama, preposition of place, letak juga. Akan tetapi letaknya ini naku semua yang berbeda adalah ini posisi orang, posisi seseorang. Jadi bukan benda. Kalau 33 sampai 37 tadi benda, kalau ini posisi orang. Nah, ada sudah pernah Miss Kiki jelaskan di beberapa kelas ya tentang hal ini. Contohnya Miss Kiki langsung kasih contoh aja ya nak ya, biar lebih jelas. Ini coba kalian lihat, kalau misalnya Miss kalian lupa, buka LKS kalian, kemudian dia ada di halaman contohnya ya, contoh soalnya tuh ada di halaman 37, halaman 37 ya. Kalau mau belajar sendiri boleh. Contohnya seperti ini. Nanti ada kotak,
Misalnya gini ya. Ini jalan warna hitam nanti dia. Oke, sorry. Misalnya ini sih kasih sini warna hitam. Ini jalan ya berarti ya, ini jalan. Oke. Kemudian di jalan ini nanti ada tulisan X. Nah, X ini berarti orangnya. Berarti orangnya itu berdiri di sini. Nih, di sini nih orangnya berdiri ya. Nanti akan ada tanda panah. Ini kan dia berdiri aja nih di jalan. Mau arah berdirinya nih kemana? Ke atas kah? Ke kanan, kiri, atau ke bawah? Nah, nanti misalnya ada panah, Miss Kiki bantu. Ada Miss Kiki gambar, misalnya panahnya seperti ini. Berarti kalian perlu bayangkan orangnya ini berdiri di sini, arahnya itu ke sini, ke kiri. Ya. Kemudian nanti misalnya di sini ada ruangan ya. Ini kan jalan, di sampingnya ada ruangan. Misalnya ada lab di sini ya. Kemudian di seberang lab ada apa? Misalnya di seberang laboratorium ini ada toilet. Ya. Kemudian ada apa lagi? Ada misalnya di sini ada perpustakaan misalnya. Nah, jadi dari sini kalian tuh bayangkan nak ya, ini bayangkan nih. Ada jalan menghadap ke kiri ya, kalian bayangkan posisi kalian itu di sini. Di orang yang berdiri ini menghadap kiri, menghadap ke sini berarti jalanannya. Jalannya lurus ke kiri. Nah, bisa jadi nanti pertanyaannya di sini nak. Misalnya di mana si orang ini berdiri? Ini seperti itu. Contohnya misalnya dia berdiri misalnya kayak gini. Contohnya ya. The library. Kalian lihat library is on the titik-titik side. Kalian lihat nih, kalian berdiri kan di sini. Ada library, yang ditanyakan library, ini library is on the titik-titik side. Side ini artinya sebelah. Sebelah ini bisa sebelah kiri, bisa sebelah kanan. Ada dua kan? Nah, sekarang kalian bayangkan posisi kalian berdiri di sini menghadap ke sana, ke kiri. Berdirinya ke sana, berarti library perpustakaan ini berada di sebelah kanan atau sebelah kiri? Ya, betul, berada di sebelah kiri kalian karena kalian menghadapnya ke sebelah sana. Bayangkan ya, ini wajib dibayangkan kalian posisinya di mana supaya kalian lebih mudah menjawabnya. Kalau kiri itu apa, Miss? Kiri itu left. Kanan itu right. Ya. Seperti itu saja. Nah, kemudian biasanya nak, itu ada berseberangan ya, berseberangan jalan. Seperti lab sama toilet. Ini bukan di depan ya, karena ada jalannya di tengah-tengah, berarti berseberangan. Kalau berseberangan itu terpisah dengan jalan, berarti kita nih mesti kita tambahkan ya. Berseberangan itu atau menyeberang, jalan bangunan itu berseberangan berarti bisa pakai in front of. Nah, tapi lebih populer biasanya orang pakainya kalau sudah nyebrang jalan itu pakai across atau opposite. Ini terserah kalian mau pakai yang mana, mau pakai ini atau pakai ini boleh ya. Nah, kalian lihat misalnya dia nanya di mana, misalnya kayak gini, the toilet is titik-titik the lab. Nah, kalian lihat ke gambarnya nak, ini toilet, ini lab. Posisi mereka apa nih? Berseberangan, Miss, berhadapan tapi dibatasi oleh jalan raya, Miss. Oke, kalau berseberangan tadi pakai apa? Bisa pakai across, bisa pakai opposite. Boleh pakai salah satu. Berarti the toilet is across the lab. Toiletnya itu
berseberangan dengan laboratoriumnya. Ya. Oke, kita lanjut. Oke. Miss Kiki tuh mau ingatin lagi terkait jadwal ya nak ya. Kelas schedule tadi, mohon maaf kita kembali sedikit. Miss Kiki ada lupa. Nah, kalau kalian itu pertanyaannya itu ya nak, itu kan di akhir bisa pakai at, bisa pakai on ya nak ya. Bisa pakai at, bisa pakai on. Itu kalian jangan terkecoh. Kalau misalnya dia ada soalnya tuh bla 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 at. Nah, ini berarti yang ditanya jamnya, bisa jam 10.00. Kalau bla 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 on. Nah, berarti ini hari di sini. Bisa Tuesday. Nah, ingatin ini yang menentukan at atau on. Mempermudah kalian tipsnya. Kalau nanya yang ditanya at berarti dia nanya jam. Kalau on berarti dia bertanya tentang hari. Gitu ya. Oke. Kita lanjut lagi. Ini true false, benar salah, have, has, don't, doesn't. Ini sudah Miss Kiki bahas ya. Ingatin di bab 1 semester 2. Coba lagi, kalau nggak paham nanti kita diskusi di grup, jangan malu untuk tanya. Dan 46-50 ini dia bentuk soalnya tuh esai. Dia materinya preposition of place, tapi Miss Kiki ambil yang posisi seseorang ya. Jadi nanti dia ada gambar sama seperti tadi, ada jalan. Nah, nanti orangnya di mana? Misalnya orangnya di sini, arah panahnya kemana? Misalnya arah panahnya ke sana, berarti orangnya itu berjalannya tuh ke sebelah sana. Kalian tinggal lihat. Nanti ada bangunan apa di sini. Nah, antar bangunannya itu bagaimana? Apakah berseberangan ataukah bersebelahan ataukah berada di sebelah kanannya? Kalau dia mengarah sana, sebelah kanannya berarti di sini, sebelah kirinya berarti di sini. Diingatin, posisi orangnya tuh terlihat dari arah panahnya ini. Dia arah jalannya kemana, arah badannya itu tergantung dengan panahnya. Jadi kalian bisa tahu kalau arahnya sini berarti sebelah kanan di sini, arahnya ke sini berarti sebelah kirinya sini. Gitu ya, itu penting banget untuk tahu dia arah mananya. Oke, itu saja penjelasan untuk materi hari ini. Untuk persiapan kalian SAT Bahasa Inggris besok, masih ada waktu untuk belajar kembali ya. Kalian sudah belajar, tapi sangat lebih baik kalian belajar kembali. Dan jika kalian masih bingung, jangan sungkan untuk bertanya di grup maupun secara langsung. Kalau di grup kita bisa diskusi sama-sama jadinya gitu ya. Semoga sukses SAT-nya besok dan semoga mendapatkan nilai terbaik. Jangan bosan untuk berusaha, semoga Allah mudahkan. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.